saudara-saudari, selamat pagi. Saat ini kita kembali bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis 23 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala kasih rahmat-Mu yang kami terima, di mana saat ini kami boleh bersuka cita bahwa kami boleh menghirup udara yang segar, dan tentunya Tuhan, kami Tuhan berikan satu hari yang baru yang tentunya menjadi hari yang penuh pengharapan dari kami. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal pasal 10 ayat 1. Amsal pasal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, semua orang mendambakan anak-anaknya tumbuh dalam kebenaran dan tumbuh menjadi orang yang bijaksana. Dambaan itu akan menjadi sia-sia atau tidak akan pernah tercapai jika tidak ada peran dan tanggung jawab dari orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya pernah mendengar sebuah ungkapan perkataan bahwa keluarga itu adalah basis pendidik yang pertama. Artinya di dalam keluarga itu adalah awal daripada pendidikan bagi seorang anak. Maka tidak jarang Bapak, Ibu, saudara-saudari, seorang anak bisa hidup sesuai dengan kebiasaan atau sesuai dengan didikan dari keluarga atau orang tuanya. Jika kita melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak yang sangat baik, tentu rajin beribadah, rajin berdoa, sopan santun, tentu tidak orang lain yang duluan mengajari itu, tetapi pasti orang tuanya. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana supaya anak itu menjadi bijak? Tentu peran dari orang tua sangat diperlukan. Dan nas ini mendorong kita semua Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk mendidik seorang anak atau mendidik anak-anak kita menjadi seorang yang bijak. Ketika seorang anak bijak, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang bijak ketika mereka bekerja untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan harta, akan diperolehnya dengan cara yang benar. Tetapi orang yang bebal, dia akan berusaha mendapatkan keinginannya bisa dengan cara yang tidak benar. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak perbedaan dari yang bijak dengan yang bebal. Artinya ketika seorang anak bijak, Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu akan mendatangkan sukacita. Dalam bertindak dia harus hati-hati, atau dalam berbicara dia juga harus hati-hati. Dia tidak akan membuang waktunya dengan sia-sia. Bahkan ada banyak lagi perbedaan yang dapat kita lihat dari seorang anak yang bijak daripada yang bebal. Sedangkan yang bebal, Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu kita pasti tahu, yang bebal itu pasti mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya. Bagaimana tidak? Karena yang bebal itu adalah melakukan pekerjaan sesuka hatinya, atau bisa menghalalkan segala cara untuk menuruti keinginannya, untuk menyanggupi hawa nafsunya, hawa kehidupan badannya, kemauan dari badannya, atau Bapak, Ibu, saudara-saudari,
untuk memenuhi keinginan hidupnya sendiri, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada kendali atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dan orang bebal ini tidak pernah mau mengerti bagaimana perasaan orang tuanya, bagaimana perasaan sanak saudarinya, tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana hidupnya sendiri bisa tenang, hidupnya sendiri kebutuhannya bisa terpenuhi. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak mau ada orang di sekitar kita yang seperti itu. Kita tidak mau dari anggota keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau juga saudara-saudara kita, atau barangkali juga dalam lingkup keluarga besar kita, kita tidak mau ada orang yang bebal seperti itu. Maka di dalam nas ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita dihimbau bagaimana kita untuk mau mendidik anak-anak supaya mereka berkembang menjadi orang yang bijak. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana banyak pun harta yang dihasilkan oleh orang yang bijak, tentu ia akan tahu mengucap syukur, dan tentu ia akan tahu menjaganya dengan baik, mengembangkan usaha dengan baik. Tetapi kalau yang bebal ini, seberapa banyak pun yang diwariskan oleh orang tuanya kepada dia, usaha yang diturunkan oleh orang tuanya kepada dia, itu bisa saja merosot atau turun, semakin menurun. Artinya dia tidak bekerja dengan baik, dia tidak bekerja dengan bijak. Hidupnya joko dialak batak, ijuk di para-para, hutang di perlebihan, nabi sukna punahata, nauto di panggadisan. Karena setiap orang bebal, Bapak Ibu saudara-saudari, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, dia hanya bisa mendatangkan kedukaan. Tetapi orang bijak akan selalu mendatangkan kebahagiaan, karena dia selalu taat kepada aturan, dia selalu ingat menghormati, ia selalu patuh kepada orang tua, ia selalu takut kepada Tuhan, dan ia selalu berdiam di dalam Tuhan. Berdoa dan bekerja itu menjadi motivasi bagi anak yang bijak. Belajar juga tidak pernah malas, tetapi menyempatkan atau menggunakan waktu sebaik-baiknya. Itu yang kita lihat dari perbedaan orang yang bijak dan orang yang bodoh. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam nas ini kita kembali lagi dianjurkan atau kepada kita ditegaskan supaya kita ikut berperan, ikut berpartisipasi dalam menciptakan anak-anak yang bijak. Artinya dalam mendidik anak-anak supaya menjadi bijak, karena negara kita ini sangat butuh generasi-generasi yang bijak. Bahkan di dalam lingkungan gereja pun sangat butuh generasi-generasi yang bijak ke depan. Karena kita pasti tahu semakin ke depan semakin akan tinggi persaingan di dalam hidup, persaingan di segi manapun akan semakin tinggi. Jadi kita menginginkan bagaimana generasi penerus kita menjadi anak-anak yang bijak. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari, yang bijak itu adalah yang takut kepada Tuhan, di mana kesukaannya adalah Tuhan, di mana pedoman hidupnya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mampu mengubah seseorang yang bebal menjadi bijak, dan akan mampu menciptakan anak-anak generasi penerus yang menjadi bijak. Anak yang bijak itu adalah dambaan bagi kita semua orang tua, dan bagi gereja, dan juga dambaan negara ini. Semoga kita dimampukan untuk mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang bijak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa anak yang bijak akan mendatangkan sukacita, tetapi anak yang bebal akan mendatangkan kedukaan bagi ibunya. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Terlebih Bapa, mampukan kami untuk selalu termotivasi dalam mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Begitu juga Tuhan, berkatilah anak-anak kami
dimanapun mereka saat ini berada, yang sedang dalam pendidikan, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, jauhkan mereka dari mara bahaya dan juga segala sakit penyakit. Yang sedang melakukan pekerjaan sehari-hari, kiranya Tuhan tuntun mereka, berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan, berikan sukacita dan panjang umur. Terlebih kepada para orang tua kami, jemaat Bapa di Resort Surabaya ini yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan panjang umur dan juga sukacita yang melimpah, agar mereka selalu berbahagia, selalu bersukacita dalam mendidik segala keturunan anak cucu yang Tuhan berikan kepada mereka. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah kami dalam satu hari ini, kemanapun kami melangkah, bekerja, kami yakin dan percaya, jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan selalu beroleh keselamatan dan beroleh sukacita. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.